Shalom Keris Kids. Hai. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Baik-baik saja. Yang di sini apa kabar? Baik-baik saja. Luar biasa Luar ya biasa. semuanya. Kita sapa juga nih ke adik-adik yang ada di rumah. Shalom adik-adik di rumah, apa kabar nih? Pastinya luar biasa. Yes, ditunggu loh untuk bisa ibadah bareng-bareng onsite sama teman-teman Keris Kids lainnya ya. Bener, seru-seruan bareng di Keris Kids. Yes, nah coba nih sekarang kakak mau tanya. Ada nggak dari adik-adik yang hadir di ibadah sesi kali ini yang baru pertama kali beribadah di Keris Kids? Ada yang baru pertama kali datang di Keris Kids? Ada? Ada. Enggak, kamu nggak pertama kali. Ada yang baru pertama kali datang? Ada? Enggak kak. Nggak ada, berarti ini semuanya. semua adalah jemaat setianya Keris Bener. Kids. Berarti kalau kayak gitu, tahu dong biasanya nih Kak. Biasanya kalau misalnya di minggu pertama di setiap bulan itu adik-adik akan dapetin. Biasanya kalau bulan baru dapat Dapat apa? buku baru. Biasanya dapat buku baru. Tetapi untuk bulan ini, bulan November, bukunya itu masih sedang dalam proses. Jadinya buku bulan November baru akan dibagikan minggu depan. Oke? Jadi minggu depan pastikan datang ke Keris Kids ya. Yes, untuk dapetin buku activities bulan November, oke? Oke, nah kalau misalnya buku activitiesnya itu biasanya untuk adik-adik yang ada di dalam sini aja nih Kak. Berarti untuk adik-adik yang berusia berapa? Yang ada di dalam kotak itu usianya berapa tahun? Yang ada di sini usia 4 sampai berapa? 4 tahun. 4 tahun Yang paling dari yang paling belakang usianya sampai? Berapa? 13 tahun. 13 tahun. Berarti buku activities yang dibagiin itu untuk adik-adik yang berusia 4 hingga 13 tahun. Yang usianya di bawah 4 tahun itu bisa beribadah bareng-bareng di Precious Lamb ya. Jadi nanti di sana akan ada sesi ibadahnya sendiri dan juga ada activitiesnya sendiri. Jadi untuk adik-adik yang berusia 3, 2, 1 itu bisa dapetin activitiesnya di sana. Oke? Benar. Nah, terus nih, kalau misalnya ini semua jemaat setia, berarti udah tahu dong tadi di depan udah dapat perjamuan kudus semua? Siapa yang udah dapet perjamuan kudus? Ada perjamuan kudusnya. Oke. Perjamuan kudusnya biasa ditaruh di mana dulu? Taruh di kantong ya. Yes. Boleh dilempar-lempar nggak? Perjamuan kudusnya. Lempar-lempar. Nggak boleh lempar-lempar, nggak boleh dibuka dulu. Yes, sebelum sesi perjamuan kudusnya. Dan juga semua mainan, semua gadget baru boleh dimainin pas kapan? Selesai activity, pintar. Nah, kakak masih ngeliat nih masih banyak yang ngobrol sendiri. Kalau misalnya kakaknya lagi bicara dari depan, emang adik-adiknya boleh ngobrol sendiri kah? Boleh ngobrol sendiri, boleh main sendiri. Kalau ada yang bicara di depan, hadapnya mana? Boleh pukul-pukulan seperti ini? Enggak. Enggak. Kalau misalnya masih ada yang ngobrol, apa mau gantiin kakak-kakaknya ngobrol di depan aja? Boleh? Oke. Hadapnya nah. kemana? Duduknya ngadepnya Itu kemana? yang di belakang. Hadap kanan kiri atau hadap depan seharusnya? Yang di tengah aku lihat masih hadapnya kanan kiri. Dearly. Yes. Nah. Oke, yang kotak cowok-cowok nih, especially nih. Oke, nah sepanjang beribadah, pas lagi firman atau pas lagi ngerjain activity, itu kalau misalnya mau main-main di mana? Dalam kotak. Dalam kotak. Berarti nggak lari-larian sampai ke belakang-belakang sana ya, betul? Betul. Oke. Nah, karena buku activitiesnya juga baru ada bulan depan ya, minggu depan ya Kak Minggu ya. depan. Jadinya reward card juga baru ada
di minggu depan. Oke, jadi tapi nanti sesi firman Tuhan dan juga sesi activitiesnya juga tetap ada dan yang pastinya seru juga ya Kak ya. Benar. Jadi harus dipasang kupingnya baik-baik, didengarkan baik-baik biar nggak nanya 2 kali. Oke, bisa semua? Oke, yuk sekarang semua tasnya ditaruh dulu, perjamuan kudusnya disimpan lagi. Botol minumnya boleh disimpan dulu dalam tas atau dikunci tutup rapat-rapat dulu, ditaruh depan kiri kanannya. Yuk sekarang kita sama-sama bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Oke. Siapa yang udah siap buat mulai ibadah? Yang Sudah siap cuman yang cewek-cewek depan sini nih Kak. Benar, siapa yang udah semangat buat praise and worship? Waduh, belum semuanya nih. Belum semua nih. Coba kita tes dulu sekali lagi semangatnya. Carries Kids. Sekali lagi, Carries Kids. Oke, yuk sebelum kita mulai ibadahnya, kita nyanyi jingle Carries Kids dulu sama-sama dengan lagunya. Let's go! Belum semuanya, coba lagi ya. Shalom Carries Kids. Wah, coba kamera mau coba dulu yang perempuan dulu deh. Yang perempuan dulu ya. Yang cowoknya diem dulu ya. Yang laki-laki diem dulu ya. Yang cewek dulu. Shalom Carries Kids. Coba. Kalau yang cowoknya kalah nggak nih? Shalom Carries Kids. Waduh, lebih kencang lagi. Coba sekarang barengan ya. Shalom Carries Kids. Nah, gitu dong. Siapa di sini yang udah bersemangat mau muji nama Tuhan? Mana? Siapa di sini yang senang bisa beribadah bareng sama teman-temannya? Siapa di sini yang sayang banget sama Tuhan Yesus? Coba yang terakhir. Siapa di sini yang mau dan udah gak sabar mau memuji nama Tuhan? Oke, yang angkat tangan, ayo sekarang kita tepuk tangan sama-sama di atas kepala. Kita mau memuji nama Tuhan. Suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tinggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa.
Bersorak-sorak. Nyanyi bagi dia, sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak, sorak-sorai, karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Ye, masih semangat? Masih, tapi belum semuanya ya. Kayaknya jawab ya Kak Angel ya Kak Michelle ya. Coba, sekarang kita mau jongkok dulu. Ayo, kita mau jongkok dulu. Hari ini kita mau hitungnya sampai angka berapa ya? 99? 100? Nanti udah keburu selesai nggak ibadahnya kalau 100? 67. Oh, 67. Coba. Stop dulu. Give me one silent clap. Kalau yang cewek, coba berapa? 100? 5? Suara terbanyak 5. Coba yang cowok berapa? 1 miliar. 7. Kenapa harus 67? 10 aja ya, 10 ya. Soalnya jarinya ada 10 ya. Oke, coba kita sekarang diam dulu. Nanti habis hitung ke 10 kita mau teriaknya apa? Haleluya. Mau ganti nggak? Puji Tuhan. Puji Tuhan apa haleluya? Puji Tuhan. Oke. Udah siap? Sampai 10 ya. Nanti kalau udah 10 kita harus lompatnya yang tinggi. Sama teriaknya yang kencang. Siap? 1, 2, 3, 4, 5. Ayo siap-siap cepet nih. 6, 7, 8, 9, 9,5. Siap-siap nih. 9,3/4. 10. Puji Tuhan. Semuanya tepuk tangan di atas kepala. Kita mau menyanyi buat Tuhan ya, suaranya yang kenceng ya.
kedengeran suaranya nih. Halo. Hai. Hai hai. Halo, halo. Oke, yuk give me one silent clap. Oke, yuk ya berdirinya udah masih di dalam kotak gak nih? Masih. Coba ayo kita hadap ke depan, kita mau menyembah Tuhan, setelah itu kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri yuk. Oke, yuk ikutin aku berdoa ya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk kasih karuniamu. Untuk kasih karuniamu. Bagi hidup kami. Bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Atas cintamu. Atas cintamu. Bagi hidup kami. Bagi hidup kami. Sekarang kami. Sekarang kami. Sehat. Sehat. Tidak lagi. Tidak lagi. Takut. Takut. Karenamu. Karenamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah dimenangkan olehmu. olehmu. Haleluya. Haleluya. Amin. Yuk kita angkat kedua tangan kita mau menyembah Tuhan. Your feet, you draw me closer into your arms, oh Lord. Just one guess, time stands still. Just one touch, hearts are healed. Nothing else matters when you are in this place. Face to face with you. Face to face with you. Here I stand in awe and wonder in the presence of my Lord. Every fear will fade, every tear you wipe away. I am complete, I am made whole in your presence. Lord, I come as I am, unreserved at your feet. You draw me closer into your arms, oh Lord. Just one guess, time stands still. Just one touch, hearts are healed. Nothing else matters when you are in this place. Face to face.
Perjamuan kudus, kalau belum dapat boleh minta ke kakak-kakak yang di sana, yang di depan. Oke, kita angkat rotinya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk roti ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah mati bagi kami. Engkau dipukul-pukul, Engkau berdarah-darah, Engkau sakit-sakit, supaya kami hari ini tidak boleh ada satupun penyakit, penderitaan di tubuh kami. Kami terima tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan, keluarga kami disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Angkat dulu. Yuk, kalau sudah kita angkat anggurnya. Kita angkat anggurnya. Oke, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang menyucikan kami lebih putih dari salju. Engkau menyucikan semua dosa-dosa kami, semua kesalahan kami. Engkau ampuni kami supaya hari ini dan selama-lamanya kami sudah dibenarkan karena-Mu, karena darah-Mu, supaya hari ini kita bisa menerima semua berkat, orang benar dan orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita minum ini adalah darah Tuhan Yesus. Oke. Sekarang kita mau doa pakai minyak urapan. Yuk semua lihat ke depan yuk, semua lihat ke depan. Yuk kita taruh tangannya yang ada minyaknya taruh di atas kepala. Yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah mati untuk kami dan kami sudah dibenarkan. Kami terima Roh Kudus dari-Mu supaya setiap hari kami dipimpin oleh-Mu dan oleh hikmat-Mu. Terus kita oleskan kepada di tangan. Tuhan, berkati tangan kami supaya semua yang kami kerjakan, semua yang kami pegang dibuat berhasil, dibuat sukses dan selalu baik. Kita oleskan kepada kaki. Berkati kaki kami supaya dimanapun kita ada, dimanapun kita berlangkah, Engkau selalu proteksi kami dari kecelakaan, proteksi kami dari semua penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Aku mau give me one awesome clap. Kenapa cuma Matthew yang feeling awesome today? Siapa yang awesome juga? Coba aku mau dengar teriaknya, give me two awesome clap. Nah gitu dong. Oke, sekarang aku mau berdoa dulu sebelum kita mulai. Arcelo udah kesering. Yang cewek-cewek, ada gak cewek-cewek? Mire yuk mau gak berdoa? Aku temenin. Yuk, sini gak apa-apa. Yuk maju yuk, sini. Mire, ya udah nanti ya. Ya udah kamu yuk. Cewek dulu. Ya, dia udah angkat tangan. Sekarang semua lipat tangannya. Tutup matanya. Sama-sama kita
ikutin, kamu namanya mana? Yuk. Nah, nanti hilang dong. Ya udah, kita berdoa dulu ya. Yuk sama-sama lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin temannya berdoa ya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay, tepuk tangan dulu buat temannya. Oke, nah hari ini kita belum pakai buku yang baru, tapi kita mau ingat dulu apa yang udah kita pelajarin dari Alkitab di bulan yang lalu. Nggak boleh lihat buku dulu. Ini adalah sebuah kuis. Ya, siapa yang masih ingat tema bulan lalu kita tuh baca, kita dengar cerita tentang apa? Coba, ada lagi jawabannya? Pokoknya semuanya tentang kesembuhan ya. Coba kita lihat ke slide berikutnya, bener gak sih tentang apa ya? Yeay, tepuk tangan dulu buat kalian semua. Jadi selama sebulan kemarin, bulan lalu bulan apa ya? Oktober, sekarang bulan apa? Dikit lagi udah mau apa? Natal. Oh ya, oke, kita bahas dulu. Ya, yang Oktober dulu nih. Oktober, Julius. Nih, waktu bulan Oktober kita lihat dalam Alkitab, kita udah dengar juga dari kakak-kakak semua cerita gimana kuasa Yesus untuk menyembuhkan. Kita dengar ada berapa cerita ya kira-kira ya? Ada berapa? Ada 4, 1 kali hari Minggu ada 1 cerita. Siapa yang masih ingat ceritanya? Coba kita lihat ke slide berikutnya. Minggu pertama kita belajar Tuhan Yesus menyembuhkan 1 orang. Ada yang tahu siapa? Orang yang gak bisa jalan, betul. Adanya di mana dia? Apa nama gereja kita? Bethesda. Jadi ada orang yang udah lumpuh dari sekian lamanya, dia nunggu nih di sebelah kolam. Kolamnya apa tadi namanya? Kolam Bethesda. Kenapa nunggu di kolam itu? Karena Bethesda tuh artinya rumah kasih karunia. Nah, di situ coba kita lihat slide berikutnya, Kak. Bethesda artinya rumah kasih karunia. Next slide, Kak. Di situ banyak banget orang yang nunggu supaya malaikat ngeguncangin kolamnya. Kalau kolamnya guncang, siapa yang duluan masuk ke kolam itu yang sembuh. Kira-kira kalau dia nggak bisa jalan, bisa lompat nggak ke kolam? Nggak bisa ya. Jadi selama dia ada di kolam itu, iya. Tapi kalau misalnya yang lain bisa lari, siapa yang duluan? Yang bisa lah lari. Jadi siapa yang pertama masuk itu yang sembuh. Dia nggak akan pernah bisa sembuh. Nah, suatu hari Tuhan Yesus datang ke tempat itu. Terus dia nanya nih ke orang yang sakit itu. Tuhan Yesus tanyanya apa? Dia nanya, kalau bahasa sehari-harinya ya kayak, kamu mau sembuh nggak? Kira-kira kalau kamu yang ditanya, kamu jawabnya apa? Langsung jawab ya, aku mau. Tapi orang ini dia nggak tahu dia lagi ngomong sama siapa. Dia nggak tahu kalau Tuhan Yesus tuh bisa menyembuhkan. Dia cuma bilang gini, aduh nggak ada 1 orang pun yang ngebantu aku buat turun ke kolam. Kalau misalnya airnya tuh udah mulai goncang, jadi dia, kalau kolamnya udah blub-blub gitu, dia nggak ada yang tolongin. Terus dia nggak tahu, dia mau sembuh tapi nggak ada yang bisa tolongin. Dia kira kesembuhannya cuma bisa dari kolam. Dia nggak tahu dia ketemu sama siapa? Sama Tuhan Yesus. Coba kita lihat slide berikutnya, Kak. Nah, tapi isi hatinya Tuhan Yesus itu apa? Maunya untuk memberikan apa? Kesembuhan. Akhirnya Tuhan Yesus
menyembuhkan dia. Dan Tuhan Yesus Tuhan yang berkuasa. Siapa yang percaya Tuhan Yesus Tuhan yang berkuasa? Dia bisa sembuhin orang nggak walaupun nggak pakai masuk ke kolam? Bisa, akhirnya betul. Dan dia Tuhan yang berkuasa. Jadi dia cuma bilang kamu bisa sembuh, kamu sembuh. Akhirnya orang itu sembuh nggak? Sembuh, gimana pun caranya kalau Tuhan Yesus bilang sembuh, dia jadi sembuh. Akhirnya dia bisa jalan lagi nggak? Bisa, akhirnya dia angkat semua alasnya dia, akhirnya dia bisa jalan. Nah itu minggu yang pertama, kita main tebak-tebakan lagi yuk. Minggu yang berikutnya setelah orang lumpuh di Bethesda, kita tentang apa ya? Sembuhin apa ya? Tuhan Yesus sembuhin siapa ya minggu kedua ya? Ditolong teman-temannya, benar nggak coba? Ayo, oke kita lihat berikutnya. Nggak boleh jontek. Next slide Kak. Bener, tepuk tangan dulu buat kalian semua. Mantap Ketyu. Jadi ada orang yang lumpuh juga nih. Nah dia waktu itu udah denger tentang Tuhan Yesus. Jadi dia udah tahu. Dan waktu itu kabar tentang Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan tuh udah kesebar di banyak banget tempat. Akhirnya waktu Tuhan Yesus datang ke kota itu, semua orang mau dengerin khotbahnya Tuhan Yesus, mau ketemu sama Tuhan Yesus. Akhirnya rumahnya penuh. Nah, waktu ada orang yang sakit ini, terus teman-temannya pengen banget supaya dia bisa sembuh, harus ketemu Tuhan Yesus. Tapi dia tahu, ya nggak bisa lagi menerobos orang-orang yang rame. Akhirnya mereka berpikir, ada satu cara bisa ketemu Tuhan Yesus. Gimana caranya? Naik ke atas atap. Coba kita lihat gambarnya. Yang sebelumnya tadi Kak. Nah, waktu dia sakit, teman-temannya ngapain? Turun, bantuin untuk naik ke atas atap. Kenapa naik ke atas atap? Supaya iya nih, coba next slide Kak. Kita lihat waktu Tuhan Yesus di situ tuh orangnya rame banget, pintunya penuh. Jadi nggak ada yang bisa masuk. Akhirnya teman-temannya Kingdom Friends-nya bantuin dia supaya bisa sembuh dan bawa dia untuk ketemu sama Yesus. Coba aku mau tanya, di sini ada nggak teman-teman kalian yang kalau lagi sakit diingetin ke Tuhan Yesus? Kamu ada? Nah sekarang kalian kalau misalnya teman-teman di luar, teman-teman di sekolah, atau teman-teman di rumah, atau teman-teman di tempat les, kalau ada yang sakit ingetin Tuhan Tuhan Yesus bilang datang sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus bisa sembuhin. Nah next slide Kak, kita lihat Kak. Nah akhirnya karena banyak banget orang, terus imannya teman-temannya nih besar banget, akhirnya mereka bawa si orang yang lumpuh itu ke atas atap. Terus akhirnya diturunin tepat di mana ada Tuhan Yesus. Next slide Kak. Akhirnya saat itu Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh itu. Di situ ada banyak banget orang dan Tuhan Yesus menunjukkan kalau dia itu benar-benar anak Allah. Dia bilang kan waktu pas orangnya sakit, dibilangin dosamu telah diampuni. Karena Tuhan Yesus Tuhan yang bisa buat ngampunin dosa. Kalau dosa udah diampunin berarti dia jadi orang benar atau jadi orang salah? Orang yang benar. Kalau orang benar salah satunya bisa terima apa? Terima kesembuhan. Siapa yang di sini percaya kalau kita orang yang udah dibenarkan? Hah, nggak semua. Siapa yang percaya kita orang yang udah dibenarkan? Berarti kita bisa terima kesembuhan nggak? Bisa. Nah, oke, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Mana tepuk tangan buat Tuhan Yesus? Oke, sekarang minggu ketiga kita belajar tentang Tuhan Yesus nyembuhin siapa? Oke, next slide Kak, kita lihat Kak. Tuhan Yesus
Iya, selama berapa tahun? Siapa yang di sini udah 12 tahun? Kamu, selebihnya? Belum. Bayangin kalian seumur hidup nih, sakit lama gak tuh? Jadi dia tuh cuma keluar darah terus, gak enak banget. Kalau keluar darah, kalau siapa yang di sini pernah luka, jatuh luka? Atau mimisan? Kamu pernah jatuh kan, sakit kan? Terus kalau keluar darah dari hidung, mimisan sakit gak? Iya, nah ini tiap hari selama 12 tahun lama gak? Lama. Nanti kita baca di Alkitab ya. Wah. Nah, terus dia pendarahan selama 12 tahun. Next slide Kak, kita lihat Kak. Jadi perempuan ini kan menderita penyakit udah lama sekali. Tapi waktu itu, next slide Kak. Penyakit ini dianggap penyakit yang menjijikan sama orang-orang zaman dulu. Jadi kalau ada yang sakit ini, dianggapnya kena kutuk. Jadi mereka gak berani untuk dekat-dekat. Tapi suatu hari dia mendengar, oh ada nih satu orang namanya Yesus. Dia bisa nyembuhin. Jadi dia dengar kabar baik tentang Tuhan Yesus. Akhirnya perempuan ini beriman, dia percaya kalau dia ketemu Tuhan Yesus, dia bisa sembuh. Next slide Kak. Tapi karena dia malu, enggak, kita bacanya sama-sama. Karena dia tahu orang-orang tuh enggak ada yang berani dekat-dekat sama dia dan dia gak mau orang-orang tahu kalau dia tuh punya penyakit itu. Akhirnya dia mau ngambil kesembuhan dari Tuhan Yesus, tapi dia pakai iman. Kita baca ayatnya bareng-bareng yuk. Langsung dari sebab katanya ya, 1, 2, 3. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Jadi dia punya iman, oke aku gak usah ketemu Tuhan Yesus dan ngobrol gak apa-apa. Tapi kalau aku pegang jubahnya aja, bajunya Tuhan Yesus, aku bisa sembuh. Imannya besar atau enggak? Besar banget ya, dia percaya kalau Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Nah akhirnya dia sembuh enggak? Coba aku mau dengar suaranya, 1, 2, 3, dia sembuh enggak? Sembuh, akhirnya dia sembuh. Bahkan Tuhan Yesus aja ngerasa kalau ada kuasa yang besar keluar dari dia. Nah kita baca bareng-bareng yuk yang berikutnya. Next slide Kak. Kita baca bareng-bareng ya, aku mau dengar suaranya. RC lo baca yang kenceng. 1, 2, 3. Yesus sudah mati memberikan tubuhnya dan darahnya untuk kita. Kuasa Yesus yang sanggup menyembuhkan sudah ada di dalam kita. Ia berkuasa dan sanggup melakukan apapun yang kita imani untuk terjadi. Nah kalau tadi si orang yang sakit dia bilang apa? Kalau dia pegang jubahnya Tuhan Yesus dia bisa sembuh. Lebih lagi kita hari ini. Kita mungkin udah gak bisa pegang jubahnya Tuhan Yesus lagi. Tapi kita dapat yang lebih bagus, tau gak apa? Tadi kita terima apa? Tubuhnya sama darahnya siapa? Tuhan Yesus. Coba aku mau nanya, kalau perempuan tadi pegang jubah aja dia bisa sembuh. Kalau kita makan tubuhnya Tuhan Yesus kita lebih bisa sembuh apa enggak? Bisa lebih berkuasa, bener. Bahkan penyakit aja harusnya gak boleh ada di tubuh kita. Nah yang berikutnya minggu terakhir. Coba kita lihat, ini ceritanya Tuhan Yesus sembuhin siapa ya? Apa? Coba kita lihat slide berikutnya Kak. Jadi waktu itu, next slide Kak, kita lihat Kak. Suatu hari datang seorang perwira, dia datang ke Tuhan Yesus. Dia percaya kalau Tuhan Yesus tuh bisa menyembuhkan. Next slide Kak. Nah perwira itu bilang ke Tuhan Yesus, Tuhan dia punya hamba tapi ada di rumah. Hambanya lagi apa? Lagi sakit, bahkan dia udah mau mati, dia sangat menderita. Next slide Kak, kita lihat lagi Kak. Nah
Ya udah Arcelo, ayo maju Arcelo. Matius 8 ayat 8. Tetapi menjawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Tepuk tangan dulu buat Arcelo. Jadi waktu itu Tuhan Yesus bilang, oke, aku mampir deh ke rumah kamu. Kan katanya ada hambanya yang lagi sakit di rumahnya. Terus perwiranya tahu nih, oh Tuhan Yesus tuh sangat berkuasa. Tuhan Yesus gak usah datanglah ke rumah aku. Tuhan Yesus tuh Tuhan. Iya, terus dia bilang udah Tuhan gak usah datang, gak apa-apa. Tuhan sebutin aja, kasih aja sepatah kata. Aku percaya perkataannya Yesus penuh kuasa, hambanya pasti bisa sembuh. Nah, next slide Kak, kita lihat Kak. Ya udah, yuk. Selin. Teman-temannya sambil baca juga ya. Matius 8 ayat 10 sampai 13. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, akan berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai di antara orang Israel. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Tepuk tangan dulu buat Selin. Gak ada tepuk tangannya loh. Nah, jadi waktu abis perwiranya bilang, Tuhan gak usah datang ke rumah aku, tapi Tuhan bilang aja sepatah kata, aku tahu pasti hambaku bisa sembuh. Tuhan Yesus pas lihat itu gimana? Wah, ini iman yang sebesar ini gak pernah loh aku jumpai, karena orang itu percaya di dalam perkataannya Tuhan Yesus ada kuasa. Nah, akhirnya Tuhan Yesus bilang, ya udah kamu pulang aja, terjadilah seperti apa yang kamu percaya. Akhirnya sembuh gak? Sembuh. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Jadi next slide Kak. Di dalam bulan Oktober kita udah lihat semua cerita di Alkitab kalau Tuhan Yesus itu apa? Menyembuhkan isi hatinya, maunya memberikan kesembuhan. Kamu bisa baca, ada banyak banget cerita lagi lainnya yang ceritain Tuhan Yesus itu menyembuhkan. Siapa yang di sini percaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan? Nah, besok-besok kalau lagi sakit, udah tahu kalau kita udah punya siapa? Punya Tuhan Yesus. Bilur-bilurnya Tuhan Yesus menyembuhkan kita, dan Tuhan Yesus tuh mau untuk kasih kesembuhan. Jadi kita pasti akan sembuh. Tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Yuk sekarang sama-sama lipat tangannya. Tutup matanya. Ikutin aku berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah melihat dalam firman-Mu bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu mau memberikan kesembuhan. Aku bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Yeay. Thank you Kak Berinda. Nah, ibadah kita sudah selesai. Sekarang waktunya buat adik-adik di sini maupun di rumah untuk mengerjakan activities. Jangan lupa juga untuk nantikan terus semua informasi dan update terbaru seputar Charis Kids di Instagramnya Charis Kids @CHARISKIDZ @CharisKids. Oke deh, buat adik-adik semuanya, selamat mengerjakan activitiesnya. Happy Sunday dan Tuhan Yesus mengasihimu. Bye.